Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnani dari kelompok 2 dari mata kuliah Sistem Informasi Keuangan Pusat dan Daerah. Nah, dari kelompok 2 ini kami akan menyajikan materi tentang laporan keuangan daerah, yang mana langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah, saya di sini akan memperkenalkan para anggota kelompok 2 dan beserta penjelasan yang akan diberikan oleh rekan-rekan saya. Nah, yang pertama, pengertian laporan keuangan daerah akan disampaikan oleh Yesi Danisa. Kemudian ada landasan hukum penyusunan laporan keuangan daerah akan disampaikan oleh Kurnia Adiarti. Kemudian ada peran laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Arina Hidayati, serta ada penggunaan laporan keuangan daerah dan contoh laporan keuangan daerah yang akan disampaikan oleh Nur Asikin. Dan terakhir adalah komponen laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja akan saya berikan kepada Yesi Danisa. Kepada Yesi Danisa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi 1.1, yaitu tentang pengertian laporan keuangan pemerintah daerah. Seperti yang kita ketahui, bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Di sini menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, laporan keuangan ini merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri merupakan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah ini adalah pemerintah pusat, karena pemerintah pusat ini telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Di sini Komite Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, dengan menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dengan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang selanjutnya dengan menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Selanjutnya dengan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang terakhir yaitu dengan menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Adiarti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang landasan hukum penyusunan laporan keuangan daerah. Nah, jadi pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara, pasal 23 ayat 1, yang berbunyi anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang
dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang. Lalu ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran dari laporan keuangan. Jadi di sini pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mana telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan di sini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan juga seluruh transaksi yang dilakukan oleh setiap entitas pelaporan untuk 1 tahun periode pelaporan. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan di sini mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upayanya yang telah dilakukan serta hasil yang sudah dicapainya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut secara sistematis maupun juga secara terstruktur pada suatu periode pelaporan yang mana digunakan untuk berbagai kepentingan. Yang pertama yaitu akuntabilitas yang mana harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Selanjutnya, manajemen yang mana harus membantu para pengguna untuk mengevaluasikan pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dan juga dalam periode pelaporan sehingga hal tersebut memudahkan dalam fungsi perencanaannya, kemudian pengelolaannya dan juga pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan juga ekuitas dana pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, transparansi yang mana laporan keuangan di sini harus bersifat terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat di sini memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, keseimbangan antar generasi yang mana hal tersebut akan membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan yang mana digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan juga akan membahas apakah generasi yang akan datang di sini akan diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran pemerintah tersebut. Baiklah, saya Nur Asikin. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengguna laporan keuangan daerah. Nah, pengguna laporan keuangan daerah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemerintah daerah internal. Yang kedua, pemerintah daerah eksternal yang meliputi DPRD, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditor, dan donatur, analisis ekonomi dan pemerhati Pemda, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat.
Yang ketiga ada SAPPKD. Nah, SAPPKD ini sebagai pengguna anggaran yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, neraca PPKD, dan catatan laporan keuangan PPKD. Dan yang terakhir, yang keempat, ada SA Consolidator. Nah, SA Consolidator ini sebagai wakil Pemda yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD dan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan. Nah, konsolidasi laporan keuangan ini meliputi laporan keuangan dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi laporan keuangan Pemda yang terdiri dari laporan realisasi APBD, neraca Pemda, LAK, dan catatan laporan keuangan Pemda. Nah, baiklah, saya akan lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, di kelompok kami mengambil salah satu contoh kasus laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Kutai Timur pada tahun anggaran 2018. Nah, saya akan sajikan contoh laporan keuangannya atau bentuk format laporan keuangannya pada teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga ada neraca. Yang keempat ada laporan operasional. Yang kelima ada laporan arus kas. Dan yang terakhir, yang keenam ada laporan catatan atas laporan keuangan pemerintah Kutai Timur pada tahun anggaran 2018. Nah, itu tadi contoh format laporan keuangan pada pemerintah daerah. Hanya itu yang dapat saya bahas dan saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, yang mana kita harus mengetahui ada beberapa item yang harus ada pada komponen laporan keuangan daerah. Nah, yang pertama itu adalah laporan realisasi APBD atau RRA, yang mana itu menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang mana dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah. Yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya itu dalam satu periode pelaporan. Nah, yang kedua itu ada neraca, yang mana di sini menggambarkan posisi keuangan suatu entitas, pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Yang mana pada laporan arus kasnya itu menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional. Terus ada investasi aset non keuangan, kemudian ada pembiayaan, terus ada transaksi non anggaran yang mana menggambarkan saldo awal yang penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir kas pemerintah pusat maupun daerah selama periode tertentu itu. Kemudian ada laporan arus kas atau LAK. Nah, pada laporan arus kas ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitasnya itu, bagaimana tentang penerimaannya dan penggunaan kas sesuai dengan kelompok penggunaannya itu, yaitu kas untuk aktivitas operasional, terus kas untuk aktivitas investasi aset non keuangan, terus ada kas untuk aktivitas pembiayaan dan kas untuk aktivitas dan transaksi non anggaran. Nah, dalam unsur ini informasi yang dilaporkan pada laporan arus kas itu harus memberikan informasi yang terkait. Nah, dalam pengelolaan kas itu oleh bendahara umum. Nah, sebagai berikut itu, yang pertama arus kas aktivitas operasional itu memberikan informasi penerimaan dan penggunaan dana untuk kegiatan investasi, yaitu pengadaan aset tetap untuk penyelenggaraan tugas pemerintahannya. Tuh misalnya dari investasi
harus dimanfaatkan tuh untuk pengadaan aset yang memberikan nilai tambah atau benefit pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu. Terus ada arus kas pembiayaan yang mana memberikan informasi penerimaan dan penggunaan dana yang terkait dalam aktivitas penerimaan itu. Aktivitas penerimaan pembiayaan untuk menutup kekurangan kas atau defisit maupun kelebihan kas atau surplus. Terus ada arus kas non anggaran yang memberikan informasi tentang pengelolaan penerimaan dan penggunaan kas yang mana berasal dari titipan pihak lain yang harus disetor kembali kepada pemiliknya dan ke pemiliknya yang mana seperti kas utang pajak yang belum disetor. Selanjutnya ada CLK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, CLK ini yaitu sebagai informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan yang mana informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperiksa untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Nah, dalam catatan atas laporan keuangan ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama itu menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal, keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang atau Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian tugasnya itu. Targetnya itu. Kemudian ada menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun perlaporan. Terus menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Terus ada mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan. Kemudian ada mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis aktual. Dan yang terakhir adalah menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Nah, selain 4 bentuk unsur laporan keuangan yang dikemukakan tadi pada yang saya jelaskan itu, ada beberapa nih yang berkaitan pada keuangan daerah, yang mana yaitu laporan keuangan badan usaha milik daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan potensi ekonomi daerah, yang mana untuk perlakuan akuntansi keuangan daerah itu disusun mengikuti PSAP yang telah dikeluarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tanggal 13 Juni 2005, yaitu PSAP nomor 1 sampai dengan nomor 11, di mana hasil proses akuntansinya adalah ada neraca, laporan realisasi anggaran, ada laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Baiklah, mungkin cukup sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.